kita mulai live-nya untuk malam ini. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam. Lama kali Sadi dari tadi tunggu-tunggu. Bang Zuma tadi ada tamunya. Aku tap-tap aja ya. Di tap-tap aja dulu teman-teman. 32k tap-tapnya. Assalamualaikum Sadli dari Banjarmasin. Siap Kak Syakrani. Ada oten ngintip. Yoi pastinya. Kapan film Doti perdana Sadli? Film Doti filmnya Bang Juma ya. Filmnya Bang Juma masih dalam list. Nunggu persetujuan dari XX1. Mohon doanya saja kalau gitu. Karena nggak segampang itu ternyata boleh disetujui langsung dari XX1. Tiap hari kurang tidur nontonin live Sam. Jadi kayak mana? Seminggu 2 kali aja kita live ya. Salam dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Siap Zeniar Nur Asyari. Belawan Adir. Belawannya di mananya? Ada orang Manado di sini. Itu ada yang tanya tuh. Kak Citra Tambayong. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam Kak Linda Kalista. Salam dari Medan Bang. Siap Bang Muhammad Ikran. Medan di mananya Bang? Kolaka hadir Sadli. Oh Kak Linda dari Kolaka ya. Mamuju hadir. Siap Mamuju. Malaysia Bang. Salam dari Riau. Halo Riau. Taiwan hadir. Jauh ya Taiwan Bang. Kak Anissa. Zimbabwe. Jauh kali Zimbabwe. Demak Jawa Tengah. Wah, jauh. Nathan nanti naik ya Nathan. Ini ada Nathan nih di sini kulihat. Request naik dong Nathan. Pemalang. Aceh hadir Bang. Siap Aceh. Bang Mus. Jawab salam dong. Salam apa? Waalaikumsalam. Madura hadir. Halo Madura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jum is back. Bandung hadir. Siap Bandung. Sopeng. Batam. Sopeng. Mana Bang Zuma Bang? Di tap-tap dulu 32k. Naikin permen Kojek. Yoi, sabar ya. Permen Kojek mana host? Lagi cari cas. Lagi ngecas HP dia. Ternate hadir. Siap Ternate. Palu. Jakarta. Gunung Kidul. Sumatera Utara. Rasmi dong host naikkan. Ya kalau dia request dinaikkan. Jawa Barat. Palembang. Pekanbaru. Soreang, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumut, Depok, Bogor, Jambi, Jember,
Oh, ada dari Jember, Jateng, Cawang, Kebagusan. Oh, Kebagusan. Oke. Di mana itu? Kendari, Jatim. Wah, seluruh Indonesia berarti yang nonton sahabat Bang Zuma ya. Sudiang. Siapa ini di Sudiang? Bang Musafir, tetangganya Bang Zuma berarti. Lombok, Lumajang, Manado, Duren 3, Kuningan, Kemang, Sulawesi Tengah. Tap-tap layar ya sambil kita nunggu Bang Zuma. Dan jangan lupa di share serta love orange ya. Bandung, Tebet, Baru, Tanjung Bunga. Oh, dekat Trans Studio Mall. Sepuluh k lagi, yoi. Sambil nunggu Bang Juma kasih ide guys, tema apa bagus sebelum ditanyain aku. Maros selalu hadir, siap Bang Antaung Channel. Tetangganya Bang Juma juga berarti nih ya. Berapa ribu emang? Udah 32k. Oke. Cepat ya. Belum 5 menit. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Tapi Bang Juma yang mana nih? Bang Juma belum standby guys. Tunggu aku infoin dulu. Oke, sudah ada. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Kagak ada suaranya, Bang. Tes mic. Suaranya jauh. Tes mic. Udah bagus? Belum. Udah bagus? Belum, Bang. Belum bisa ya? Belum bagus ya? Suaranya ada, cuman kejauhan gitu, Bang. C 1 2 tes mic cek. Kayak mendem. C tes mic. Kok bisa ya? Ini Bluetooth-nya connect ya? Connect kayaknya. Kayaknya. Coba matikan. Oke. Tes mic C. Tes. Oh, connect di iPhone. C tes 1 2 tes mic C C Coba matikan dulu, Bang. C Oke, boleh dicoba, Bang. tes C. Bismillah. C aman.
Bagaimana vokalnya teman-teman? Udah sembuh? Ci. Tes mic ci ci. Tes mic ci ci. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Tes mic ci ci ci. Ci ci ci. Tes mic ci. Ci. Tes. Cik. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mendem suaranya. Masih mendem. Iya. Kok bisa nggak- ya? Berarti emang nggak bisa dia pakai Ci. handphone yang itu. Tes. Halo. Ci 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 ci. Tes mic ci ci ci. Udah bagus kan teman-teman? Belum bang. Dong. Bagus dong. Suaranya masih jauh. Ci. Tes mic. Cik. Bismillah. Bismillah. Udah bagus kan? Ci. Belum. Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Suara Alhamdulillah. chorus malah kecil di sini. oh, guruna jauh dan ya jauh tumben. Kenapa tuh? Ganti mic ya? Enggak. Kenapa bisa? Ada yang kepencet Nggak berarti? bagus dari tadi coba dulu saya keluar dulu ya. Ya, coca-cola gurunda. Colok cabut, colok lagi. Ya, sambil nunggu ikhwani fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis TikTok sahabat Bang Zuma dan juga hostnya Akhina Sadli yang dimana komik Nobita itu mengambil kehidupannya beliau dan sekarang kita siap untuk memberikan pelajaran kepada yang mau bertanya tentang Islam. Anyway, untuk yang di sini ya 1000 viewer yang ada di TikTok, aku baru saja membahas tentang memberikan ucapan selamat kepada kawan-kawan Kristen karena sudah lahir di Indonesia aliran baru yaitu Kristen Marcionisme. Yang dimana Kristen Marcionisme ini membedakan Yahweh dengan Bapa gitu. Jadi Yahweh ini malaikat perang jahat dan Bapa itu yang baiknya gitu. Dan Yahweh serta Bapa itu sama-sama tidak berawal tidak berakhir. Mantap ya? Mantap. Anjay. Hanya ada di Kristen. Ini ketika kita ngucapin selamat kepada kawan-kawan Kristen ini malah kejang-kejang di YouTube-nya Terus Comment Center. Sabarlah, namanya juga Kristen, pasti setiap bulan lahir denom baru. Nah, ini Gurunda hadir. Ya, gimana Gurunda? Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mantap. Ini udah gede, tapi ehonya kegedean. Ini apa? Cik. Ya, mantap. 1 2. Nah, kembali seperti sedia kala. Lanjut. Iya, silakan mau bahas apa kita? Nah, ini Gurunda. Bahas. Oh, dihubungin sama yang aku kontenin aja. Apa tuh? Jadi sekarang itu baru lahir-lahir ya Gurunda ya. Ini sebenarnya udah jalan berapa bulan, cuma aku baru soundingnya sekarang. Udah lahir Marcionisme Gurunda, Kristen Denom Marcionisme. Gurunda Marcionisme. udah tahu belum? Baru dengar ini. Nah, Maria Mercedes. jadi Yang saya tahu itu Maria Mercedes. Beda. Kalau aku tahunya beda. Kalau aku tahunya Ciripa sama Ferguson. Tapi bukan itu. Jadi si Kristen Marcionisme ini Gurunda, dia itu membedakan YHWH atau Yahweh
dengan Bapa di sorga. Bagus juga tuh. Jadi YHWH itu jahat, dia malaikat perang jahat. Kalau Bapak yang baiknya gitu Gurunda. Aduh. Jadi apa namanya? Si Bapak sama Yahweh ini tuh berantem tuh. Abadi gitu loh. Nanti Kristen ketika meninggal juga itu jadi pasukannya Bapak. Perang terakhirnya sama Yahweh itu nanti pas di Armageddon itu. Lucu lah pokoknya. Oh gitu. Jadi beda lagi, sekte baru lagi gitu. Sekte baru lagi. Tapi PR kita nggak makin berat kan? Oh ya enggak lah, bukan PR yang makin berat ya, tapi hiburannya makin banyak Guruna. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Guruna Jadi tahu Tito nggak? Siapa? Tito tahu. Itu dia itu. Oh kalau itu sudah lama kalau yang itu. Jadi mereka sudah punya nama. Iya Marsion. namanya mereka ngakunya apa ya? Mereka ngakunya mereka lah Kristen yang benar gitu. Cuman kalau kita lihat dari sejarah, ini tuh ajaran yang sudah mati di abad kedua hidup lagi di 2024. Iya. Marsionisme. Marsion. Oh, ini kan aku waktu ke rumahnya Tito itu ada banyak Bruna, ada 5 orang mereka jelasin ganti-gantian. Bangga banget mereka ketika ditanya soal imannya gitu. Kores, kamu lihat aja Kores. Coba, ada nggak di perjanjian baru Bapak atau Yesus itu ngebunuh orang? Nggak ada. Nah, itu bedanya. Kalau si Yahweh itu dia tuh bunuh-bunuh orang Amalek dibantai gitu kan. Hukum-hukumnya bikin mati. Oh gitu dia. Mulai gila ya, mulai betul-betul Dia nggak bisa ngomong, cuma manga doang. Oh. Itu artinya Al-Quran semakin benar dong. Iya gitu. Surah apa ya Guruna ya? Al-Ma'idah. Orang yang mengatasnamakan diri mereka Nasrani, kami tanamkan kebencian dalam hati mereka sampai hari kiamat. Taps. Sampai hari kiamat pula. Iya loh, abadi pula. Perselisihan dan mereka saling membenci satu sama lain. Oh sama ini Gurunda, aku pengen Gurunda tuh bikin racikan argumen baru gitu, karena aku nemu hadis Gurunda. Jadi ini sahih ya, Bukhari. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata bahwa penyembah salib akan dikumpulkan beserta salibnya dan akan mengikuti salib tersebut ke neraka. Gitu Gurunda. Di kitab Safinatun Najah bukan? Riyadus Shalihin. Enggak, di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Iya. Wah, alhamdulillah berarti argumen kita selama ini walaupun secara kasat mata kita tuh soal mereka ini nyembah salib itu dibenarkan oleh Nabi ternyata. Nabi tuh udah bilang itu. Bukhari berapa, Dek? Tunggu. Hadis Bukhari. Penyembah salib. Ini ada banyak, lumayan ini mutawatir dia. Salah gua. Bukan Bukhari deh, Guruna. Tirmizi 2480. Tirmizi. Iya, 2480. Ingat, setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah salib 2480. Ini terkait dengan bab apa itu ya? Apa ya tuh? Aku kurang tahu kalau babnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise. Panjang kali hadisnya. Iya, yang awal-awalnya aja Gurunda. Wah, keren juga ini ya. Oh iya, mantep makanya. Haddatsana Qutaibah. Haddatsana Abdul Aziz Muhammadin an ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajma'ullahu an-nas yaumal qiyamati fi sa'id
wahidin thumma yattali'u alaihi rabbul alamin wa yaqulu ala yatsba'u kullu insan ma kanu ya'budunahu wa yumaththal li salibuhu wa li sahibi. Nah, itu. Fasawidu wa li sahibin nar Ya, fayayat itu penyembah api, yang itu penyembah api. watsba'una ma kanu ya'buduna wa ya'qal muslimuna fayattali'u alaihim rabbul alamin fayaqulu ala tattabi'una an-nas kanu ya'buduna wa ya'qal muslimun fayattali' alaihim. Oh ya rabbul alamin, masyaallah. Fayaqulu ala tattabi'una an-nas wa yaqulu na'udzubillah minka Allah rabbuna haza makanuna hatta. Oh ya masya Allah, betul benar. Jadi telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya Abu Hurairah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang. Kemudian Allah mendatangi mereka. Allah berfirman, ingat, setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya. Penyembah patung diperlihatkan penjelmaan patungnya. Dan penyembah api diperlihatkan penjelmaan apinya. Lalu mereka mengikuti yang pernah mereka sembah, dan kaum muslimin tetap tinggal. Setelah itu Allah semesta alam, Rabb semesta alam mendatangi mereka. Lalu Allah bertanya, apakah kau tidak mengikuti mereka? Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah. Kami berlindung diri kepada Allah darimu. Rabb kami adalah tempat kami hingga kami melihat Rabb kami. Ia memerintah mereka dan meneguhkan mereka, kemudian bersembunyi. Setelah itu datang dan bertanya, apa kau tidak mengikuti mereka? Mereka berkata, kami berlindung diri pada Allah darimu. Kami berlindung diri pada Allah darimu. Tuhan kami ini adalah tempat kami hingga kami melihat Rabb kami. Ia memerintah mereka dan meneguhkan mereka. Mereka bertanya, apakah kita melihatnya? Wahai Rasulullah, beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan saat melihat rembulan di malam purnama? Sesungguhnya kalian tidaklah kesulitan melihat Allah saat itu. Setelah itu dia bersembunyi, lalu muncul, lalu dia mengenalkan diri yang kepada mereka. Ia berfirman, aku Rabb kalian, ikutilah aku. Kaum muslimin berdiri, kemudian sirat diletakkan. Masya Allah, mereka pun melintasinya seperti kuda-kuda terbaik dan pengendara. Kata-kata mereka saat berada di atas sirat, selamatkan, selamatkan. Setelah itu yang tersisa hanyalah penghuni neraka. Di antara mereka ada segolongan besar dilemparkan ke neraka. Setelah itu neraka ditanya, apa kau sudah penuh? Neraka menjawab, ini bisa sampai besok sore ini, Dek. Bagaimana teman-teman, kita lanjutkan baca haditsnya? Udah sih Guru, itu aja dulu. Mantap soalnya, aku fokus di penyembah salibnya itu Guru Nda. Tunggu dulu, ini si bocil. Lanjut katanya Guru Nda, lanjut. Baik. Terus setelah itu yang tersisa penghuni neraka. Kemudian neraka menjawab, apa ada yang lain? Hingga setelah mereka semua diperiksa, Allah yang Maha Pemurah meletakkan kakinya di neraka dan menghimpitkannya satu sama lain. Ia bertanya, sudah cukupkah? Neraka menjawab, cukup. Setelah Allah memasukkan penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka, kematian didatangkan dengan diseret, kemudian didirikan di atas benteng antara penghuni surga dan penghuni neraka. Setelah itu dikatakanlah kepada penghuni surga, hai penghuni surga, mereka melihat dalam keadaan takut. Dan dikatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, mereka melihat dalam keadaan senang. Mereka berharap mendapatkan syafaat. Lalu dikatakan kepada penghuni surga dan penghuni neraka, apa kalian mengetahui ini? Mereka menjawab, kami mengetahuinya.
Itu adalah kematian yang diserahi untuk mencabut nyawa kami. Ia dibaringkan lalu disembelih di atas benteng antara surga dan neraka. Setelah itu dikatakan, wahai penghuni surga, sekarang tiba saatnya kekekalan, tiada lagi kematian. Dan wahai penghuni neraka, kalian juga kekal, tiada kematian. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih dan banyak sekali diriwayatkan serupa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang tidak menyebutkan bahwa manusia melihat Rabb mereka, tidak menyebutkan kedatangan Tuhan dan hal-hal serupa. Kemudian dikatakan mazhab yang benar tentang hal ini menurut ahlul ilmi dari kalangan para imam seperti Sufyan Ats-Tsuri, Malik bin Anas, Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Unay, Waqi dan lainnya, bahwa mereka di akhirat melihat hal-hal tersebut. Mereka berkata hadis-hadis ini diriwayatkan dan kami mengimaninya, tidak ditanyakan bagaimana teknisnya. Inilah mazhab yang dipilih oleh ahli hadis. Hal-hal itu akan terlihat seperti yang disebutkan dalam hadis dan seperti yang diimani, tidak ditafsirkan, diduga dan ditanyakan. Bagaimananya? Inilah pandangan ahlul ilmi yang mereka pilih, dikemukakan bahwa makna sabda Rasulullah Muhammad SAW lalu mengenakan dirinya pada mereka, maksudnya menampakkan diri kepada mereka. Oh, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hadis ini dikatakan kemudian sebagai hasan sahih. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Lalu kemudian kalau kita melihat sanadnya ya, kita melihat sanad dari hadis ini kemudian di situ diterangkan Abdurrahman bin Sakh, Abdurrahman bin Yakub, Al-Ala bin Abdurrahman bin Yakub, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubay bin Abi Ubaib, Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Abdullah. Masya Allah, hadisnya hasan sahih. Wah. Sahih dong Gurunda. Iya, Polres kalau nyari data yang sahih nggak kayak Tritung. Sanad tidak ini juga dari Abu Thahir Zubair Ali Zai juga sahih di ininya. Di apa? Iya, di iya. hukuminya. Gitu. Ya, betul. Maka dari itu Gurunda, ayo Gurunda dibikinin racikan requestan Kores tentang penyembah salib. Karena aku gedeg banget, kenapa Tuhannya kawan-kawan Kristen ini menebus dosa butuh salib gitu loh. Bisa nggak sih salibnya itu dibuangkan saja gitu? Bisa nggak? Itu aja dulu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'ullahu an-nas yaumal qiyamah bi sa'idin wahida summa yatulli'u alaihim Rabbul alamin fayanqulu ala yatsba'u kullu insan ma kanu ya'buduna wa yumathalu li sahibu lis-salib salibu wa li sahibu. Masya Allah, orang yang kemudian memiliki salib ya akan diperlihatkan salibnya dan dikatakan oleh Allah, ingat setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah-penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya. Oh, inilah kaitannya kemudian ketika Allah bertanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Inilah ada kaitannya dengan hadis ini. Materi pembelajaran. Dan bisa 3 SKS ini deh. Iya. Ya, jadi kan ada penyembah salib, artinya orang yang menyembah di atas tiang salib kan. Orang yang di atas tiang salib ini mereka anggap Tuhan. Kemudian ada yang menjelma kemudian ada yang menyembah patung. Kemudian ada yang menyembah api. Ini kena ini. Agama Ardi semua kena ini. Jadi ada 3, nyembah api, nyembah patung, nyembah salib. Ini agama-agama Ardi semua kena. Mantap. Jadi walaupun mereka nggak mengakuinya, tapi tetap prakteknya itu tuh kena di situ. Apa anting cowok salib, kalung salib, tato salib kan gitu. Nah itu tuh penyembah. Makanya jadi kawan-kawan Kristen, topiknya itu aja saat bisakah Yesus menebus dosa tanpa salib? Nah gitu.
Panjangan. Tebusan tanpa salib. Ah iya, tebusan tanpa salib. Oke, Ikhwan yang di Triun Share Comment Center, demikianlah ya untuk pembahasan selamat untuk kawan-kawan Kristen karena telah lahirnya denominasi baru di Indonesia yaitu Kristen Marcionisme. Semoga langgeng bersama dengan denom-denom yang lainnya yang di Indonesia, dan semangat. Semoga punya gereja sendiri Kristen Marcionisme. Thank you. Kita lanjut di Gurunda ya Ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana, Dek? Enggak, aku tutup yang di YouTube. Enggak live lagi? Enggak, udah 2 hari ini, alhamdulillah. Tanda-tanda ini. Mau tidur. Tidur, pusreng. Tanda-tanda mau tidur. Live kan aja kali. Enggak Gurunda, ya nggak apa-apa, cuma ini aku kalau nge-live-in yang Gurunda, yang nonton cuma 17 biji gitu loh. Ngapain nonton di Kores, langsung aja di Gurunda gitu dia. Ya nggak apa-apa lah. Ya, ini aku siapin dulu. Iya, nanti dia. Akunku pada tumbang berapa ini ya gara-gara Kores nih, akun tumbang semua nih. Apa? Aku 3 loh. Ini 3 aku tumbang. Gara-gara yang kemarin itu Bang Andi. Kemarin malam ada penghujat Gurunda. Semalam Iya, penghujatnya betina. Bahas-bahas batu. Iya. saja Ayo. Apa? Batu sakar bukan? Ya, di konternya ke sana. Jadi dia An-Naml 91. Coba buktikan. Muhammad menyuruh menyembah Tuhan negeri Mekah atau batu, seperti di An-Naml 91. Aku disuruh menyembah Tuhan batu ini, gitu dia. Takia-takia Korintus dipelintir-pelintir mulutnya. Bubuk lah. Langsung turun Bang Andi ngasih kisah para apostol 4 nomor 11. Mau kemana larinya? Mazmur 18:3. Iya, Mazmur gitu. Tuhannya bukit batu, set. Iya. Bagus. Teman-teman di follow ya, ini akun baru nih, di follow. Sekarang tinggal menunggu nih. Aku bukan ini bukan moderator nih, jadi gua nggak bisa ngontrol di bawah. Akun baru nggak dapat. Tuh belum bisa ngundang orang. Ini UTSD yang di sono matiin dulu. Rules api, nggak boleh 2, nggak boleh live 2 akun, harus 1 akun. Woi, waktu bokir. Ini Amus mau nanya lagi nih ke Baju. Sebelum ke Amus kita sambut dulu Tio Fer. Ya, utamakan Tio. yang fresh. Ya. Tio. Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang. Oh, Muslim. Oh, alhamdulillah. Siap, di bawah dulu Akia. Kita khususkan ke Kristen dulu. Siap. Oke, sekarang ke Amus, gimana kabar bro? Baik Bang. Amus ini demen banget sama Banyuma, mendengarkan argumentasi Banyuma. Amus, saya mau nanya lu sebelum lu nanya. Menurut kamu itu kalau Bang Juma diskusi sama Oten itu, pendapat kamu seperti apa? Kenapa Bang Andi? Kamu kan suka ngikutin Bang Juma, kamu kan masih Kristen nih. Pendapat kamu kalau Bang Juma diskusi sama Kristen itu, pendapat kamu seperti apa? Itu lu. Pendapat aku Mm-mm. ya sedikit belajar, dikit-dikit belajar gitu aja mah. Oh iya, lu baru belajar agama di roomnya Gurunda di TikTok. Iya. Oh, mantap lah. Ya udah, ada pertanyaan baru nggak lu? Jangan pernah pegang Bible dia. Ya udah, nanya lagi Ki.
Ini Bang Juma, Ya, tadi saya baca di Google, kenapa dalam Islam tuh kalau sholat tunjukin aku ke jalur yang lurus, bukannya Islam itu jalan yang sudah lurus. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari saudara kita Kristiani terkait dengan apa yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Penjelasannya itu terurai di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mana? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi yang kemudian didatangkan kepada mereka nabi dan rasul, tetapi mereka kemudian mengolok-olok nabi rasul tersebut. Bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat ini? Kelompok-kelompok zalim di antara orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka tahu yang mereka lakukan itu salah, tetapi mereka ngotot pada kesalahan. Ini yang dimaksud. Jadi ketika berbicara ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan berarti jalannya belum ada. Jalannya sudah ada, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Itu yang dimaksud dengan Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah. Nah, jalan orang yang diberi nikmat di sini adalah orang yang diberi iman, orang yang diberi hidayah, orang yang diberi ridha, mereka yang kemudian lebih mudah mendapatkan sebuah kaidah-kaidah dalam keislaman. Itulah yang dimaksud. Jadi para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Itu yang pertama. Orang-orang yang diberi nikmat adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai siddiqin, orang yang mendapatkan kemudian kedudukan sebagai siddiq, orang-orang yang kemudian mendapatkan kedudukan sebagai nabi, orang-orang yang mendapatkan kedudukan sebagai syuhada, orang-orang yang mendapatkan kedudukan sebagai solihin. Inilah orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Jadi kami berdoa supaya kami diberi nikmat sama seperti mereka. Nikmat yang diberikan kepada para nabi, nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang disebut siddiqin, nikmat yang diberikan kepada orang syuhada, orang yang kemudian disebut solihin. Apa syuhada itu? Mereka-mereka ini, Bang Handi, Dinta Kores, yang kemudian berjuang siang malam kemudian untuk memperjuangkan akidah Islam, dan termasuk netizen-netizen yang ada di bawah yang dengan ikhlas niatnya untuk semata-mata karena Allah mendengarkan diskusi kayak begini, mati mereka dalam keadaan nyimak atau memperjuangkan akidah, mengajarkan apa yang mereka terima kepada anak keturunan mereka, mati mereka masuk dalam golongan orang syuhada, orang-orang yang diberi nikmat. Seperti itu, Bang. Jadi syuhada, mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan, baik melalui ucapan, baik melalui tindakan, walau harus berkorban nyawa sekalipun, atau mereka yang menyaksikan kebenaran dan menyaksikan kebajikan dan disaksikan kebajikannya oleh Allah, lalu kemudian mereka tak henti-hentinya berjuang untuk mengukuhkan akidah Islam. Nah, itu mereka mati dalam keadaan itu, mereka disebut syuhada. Sedangkan kalau dikatakan solihin, yaitu orang-orang yang soleh, yang tangguh dalam kebajikan, yang kuat dan berusaha mewujudkan iman mereka di jalan Allah, yang kemudian mudah memberikan infak sedekah kepada jalan Allah. Itulah telah termasuk kelompok-kelompok orang yang soleh. Kemudian orang yang dimurkai oleh Allah adalah mereka yang kemudian mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan tidak mengamalkan kebenaran itu, bahkan menentang kebenaran itu. Itulah yang kemudian saya katakan tadi, orang-orang Yahudi yang ya tidak mengikuti jalan yang diajarkan oleh para nabi mereka. Sedangkan orang-orang sesat ini adalah kelompok Nasrani
yang kemudian enggan beriman dan enggan mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tetapi justru cenderung mengikuti ajaran Roma Vatikan. Itu yang dimaksud. Silakan. Tapi Bang Juma, kenapa setiap hari dalam Islam sholat tunjukin terus yang lurus, tunjukin terus yang lurus? Itu Iya. aku bingung sih. Baik, sekarang begini, ketika orang-orang itu sholat, ya kita takar aja, ketika orang-orang itu sholat, apakah sholatnya itu bisa menjaminnya untuk tidak melakukan maksiat? Atau kalau dalam agama saudara, ketika orang itu tidak bermaksiat, atau ketika orang itu kedudukannya sebagai seorang pendeta, pastor, apakah sudah berarti orang itu tidak lagi diperdaya oleh iblis? Padahal iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan manusia. Kalau enggak hari ini, besok. Kalau enggak besok, lusa. Kalau enggak lusa, nanti ketika dia tua. Nanti ketika dia sudah pikun. Mungkin hari ini dia ibadahnya bagus, karena fisiknya masih bagus, ingatannya masih bagus. Tapi iblis akan menunggu di mana dia lengah. Mungkin hari ini kemudian dia masih kuat melawan syahwat, karena beliau masih punya istri, beliau masih kuat dan seterusnya untuk menjaga itu. Tapi ketika dia istri sudah tak ada, digoda oleh perempuan, bisa jadi dia lemah pada saat itu, iblis datang. Makanya selalu diminta, kami umat Islam itu selalu minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus senantiasa, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, keselamatan. Jangan palingkan kami dari sana, maksudnya. Jadi ketika kemudian kami berislam, kami sudah mendapatkan petunjuk, kami sudah mendapatkan kemudian hidayah, kami sudah mendapatkan kebenaran Islam, apakah kemudian ketika itu tak ada lagi godaan? Belum tentu. Justru semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi cobaan itu datang. Semakin tinggi kemudian orang memperjuangkan imannya, semakin banyak godaan yang datang kepadanya. Sedangkan orang-orang kafir di luar sana nggak digoda lagi sama iblis. Kenapa nggak digoda iblis? Lah kan temannya iblis. Untuk apa lagi digoda? Orang sekelompok dengan kita. Makanya Allah mengatakan bahwa mereka memandang indah. Iblis itu bersumpah, aku akan membuat kejahatan itu dipandang indah oleh mereka yang melakukan kejahatan. Pandang indah tuh. Makanya coba ketika diterangkan kepada mereka tanda-tanda nabi palsu, dari buahnya bisa dilihat, kami sudah terangkan, kita sudah jelaskan, kita uraikan dari A sampai Z, kita uraikan. Tapi apa yang mereka lihat terhadap diri mereka, mereka menganggap itu adalah kebenaran. Padahal di situ sudah dikatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Tapi mereka menganggap bahwa penyembahan, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, itu adalah sebuah kebaikan. Itu adalah sesuatu yang indah. Meskipun pada kenyataannya sudah tertulis dengan nyata di kitab mereka, tapi selalu saja mereka menganggap itu adalah keindahan, itu adalah kebenaran, itu adalah kebaikan. Padahal nyata mereka diusir. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Maka kami umat Islam, ketika kami sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ingat Bung, jalan kita itu hanya ada dua di dalam kehidupan kita ini. Jalan yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman dan jalan orang yang ditunjukkan oleh iblis, orang-orang yang kafir. Hanya ada dua. Orang-orang kafir ini termasuk dalam golongan mereka yang dimurkai dan golongan yang sesat. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ketika kemudian kami meminta agar senantiasa ditunjukkan kepada jalan orang yang diberi nikmat keselamatan, itu bukan tanpa alasan. Karena kenapa? Hari ini bisa jadi kita beriman, siapa yang jamin besok kita masih beriman?
Hari ini Anda boleh rajin ke gereja, siapa nyangka besok Anda akan malas ke gereja. Itu buktinya di dalam Islam itu begitu. Hari ini rajin kali ke sholat, oh paling rajin dia, semua orang sholat salah. Dialah yang paling sholat, paling soleh. Tapi saban hari kok berubah gitu loh. Itu akibatnya kenapa? Karena dia tidak istiqomah. Makanya kami umat Islam itu selalu minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, agar kami selalu ditunjukkan kepada jalan orang yang diberi nikmat. Seperti itu, Bang. Istiqamah itu apa, Bang? Istiqamah itu tetap pendirian terhadap satu kebaikan, tetap satu amalan kebaikan. Misalnya orang yang mu'alaf karena mengetahui kebenaran itu, begitu masuk Islam, ibadahnya bagus. Supaya ibadahnya itu bagus, mereka orang-orang mu'alaf ini atau orang Islam ini minta agar selalu ditunjuk kepada jalan yang orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Itu istiqomah namanya, tetap teguh pada pendirian. Itu namanya istiqomah. Itu ya, Bang. Iya. Ya, ngerti aku ngerti. Ada lagi? Ada, Bang. Iya. Apa Ya, betul. Betul. kalau tidak bagaimana, Bang? Gimana? Kalau tidak bersunat bagaimana? Berarti tidak mengikuti syariat, Bang. Tidak mengikuti syariat. Harus mengikuti syariat. Islam harus menerima hukum-hukum. Ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kesaksian kita ini jangan menjadi kesaksian palsu, jangan kesaksian bohong. Sekali kita mengaku tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Ingat, Bang, apa yang Anda takutkan dengan hukum sunnah? Sunnat. Di sunnat itu sebelum dikerjakan, sebelum dipotong, sebelum digunting kulitnya, kan hanya kulit yang digunting. Sebelum dilakukan pengguntingan kulit, itu terlebih dahulu disuntik keram atau diolesi alkohol supaya dia tak terasa. Jadinya dia kayak keram. Pada saat keram itulah kemudian digunting. Jadi kita tak merasakan apa-apa. Hanya kita merasa seperti gunting kertas, hanya gunting kertas. Tak ada kita rasakan apa-apa karena dibius. Itu tak ada bandingnya sama sekali dibandingkan ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Dihimpit tanah dari kiri, dari kanan. Bukan cuman kulub kita yang hancur, tapi seluruh jasad kita. Tulang rusuk kiri dan kanan menyatu menjadi satu. Lengan kiri dan kanan dihimpit kemudian menyatu. Kepala dari tulang depan sampai tulang belakang dihimpit kemudian sehingga dia menipis seperti kertas. Lalu apa yang kita takutkan dengan sunnat? Nah, sedangkan ketika kita menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Tuhan, kuburan kita itu akan menjadi salah satu istana yang ada di surga. Kalau kita orang beriman, kita orang yang bertakwa kepada Allah, maka makam kita, alam barzah yang kita tempati itu akan menjadi seperti taman dari salah satu taman-taman yang ada di surga. Bayangkan itu. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kufur, yaitu tadi yang saya ceritakan, badan Anda dihimpit sampai tulang-tulang Anda, kepala Anda setipis kertas. Gimana bayangkan sakitnya itu? Tapi Anda tidak mati, karena orang mati cuma sekali. Anda hidup, Anda merasakan nikmatnya itu. Ditipiskan tulang-tulang kita, dihimpit oleh tanah, belum lagi ditemani oleh makhluk yang sangat buruk, yang sangat bau, yang sangat busuk, yang sangat menyeramkan. Sampai-sampai si mayat bertanya, siapakah engkau ini? Makhluk itu berkata, kenapa engkau mempertanyakan aku siapa? Bukankah aku ini adalah amalanmu, aku ini adalah perbuatanmu?
kamu yang buat aku seperti ini. Ketika engkau di dunia, kau menyembah bukan Tuhan, kau menyembah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Nah, inilah perbuatanmu. Aku disuruh untuk menemanimu sampai kiamat datang. Bayangkan itu. Di tempat yang gelap gulita, sempit, bau, busuk. Orang masih tertawa-tawa di atas sana. Kita sudah ada di alam kubur bersama dengan amalan kita, amalan perbuatan buruk kita di dalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa dikatakan si fulan? Ketika aku hidup di dunia, aku tak pernah melihat makhluk sehina, seangker, seseram kamu, sebusuk kamu, sejelek kamu. Kenapa kamu heran? Akulah amalanmu. Kau diperintahkan menyembah kepada Allah, kau menyembah kepada makhluk Allah. Kamu diajarkan sujud beribadah kepada Allah, justru kamu sujud beribadah kepada manusia. Ya inilah tanggung jawab. Jadi kalau misalnya nanti kiamatnya 1 miliar tahun lagi ke depannya, maka selama itu pula Anda akan bersama dengan makhluk itu di alam barzakh, di alam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi ketika orang Islam meninggal, orang yang beriman meninggal, maka kuburannya itu akan menjadi taman surga. Coba bayangkan betapa indahnya itu kematian orang Islam dengan amalan-amalannya. Masa Anda takut disunat, tapi Anda tidak takut dihimpit di alam kubur? Lucu itu. Hanya gara-gara sunat, takut. Tapi siksaan kubur, belum lagi kalau udah bangkit, siksaan kekal di neraka. Siksaan yang paling ringan di neraka itu apa? Orang menggunakan sendal, di mana sendalnya itu membuat otak mendidih seperti minyak goreng yang sedang mencapai puncak panas yang maksimal. Kenapa Anda harus takut sunat? Tidak ada yang perlu ditakutkan sunat itu. Justru sunat itu akan membersihkan Anda dan Anda akan lega kemudian ketika Anda sudah bersunat. Karena di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah dia. Aku akan melenyapkan dia dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Ah tuh. Anda harusnya dibunuh kalau tidak bersunat menurut ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham alaihissalam. Begitu, Bung. Jadi nggak usah takut disunat. Terus Bang Juma, kalaunya orang Islam nih melakukan kejahatan, terus dia meninggal, masuk neraka, kekal. Jadi di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu semua pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana Allah akan mengungkapkan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa manusia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi umat Islam selama mereka hidup dalam keadaan tidak menyembah selain daripada Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah ketika mereka beriman dan melakukan amalan kebajikan. Maksudnya gini, ketika kemudian saudara masuk Islam, kemudian Anda mati dalam keadaan membawa dosa, dan dalam kehidupan Anda itu kemudian Anda beriman kepada Allah, lalu melakukan kebajikan-kebajikan, Anda khilaf melakukan kesalahan-kesalahan, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan itu selama Anda dalam keadaan beriman kepadanya, tidak menggantikannya dengan menyembah kepada manusia. Karena semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik atau dosa menyembah selain daripada dirinya. Itu, Bung. Ya, maksud aku gini, Bang. Misal nih aku masuk Islam, percaya bahwa Tuhan itu satu,
Allah SWT. Nah, terus saya ini melakukan kejahatan, apa kita masuk surga atau dalam neraka kekal? Iya. Kalau di dalam Islam itu, ketika kemudian saudara masuk Islam dan tidak lagi kemudian menyembah selain daripada Allah, lalu kemudian Anda melakukan kemaksiatan, kalau Anda bertaubat, maka Anda diampuni oleh Allah. Karena Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Innallaha la yaghfiru ayyusrak bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, menyembah kepada manusia. Dan Allah mengampuni kenapa sayang? Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Dosa syirik itu maksudnya percaya adanya Tuhan, tetapi di sisi lain dia juga menyembah kepada ciptaan Tuhan, termasuk orang-orang Kristen. Nah, bagaimana ketika orang-orang yang sudah beriman kemudian mereka tidak menyembah selain daripada Allah, mati dalam membawa dosa? Kata Allah tadi di At-Taqabun, kesalahan-kesalahan mereka itu dihapuskan. Kalaupun kemudian ada dosa yang tidak dihapuskan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Jadi seluruh manusia akan dihimpunkan kemudian masuk mendatangi neraka, dan orang-orang yang memiliki dosa yang tidak diampuni oleh Allah akan dibersihkan di sana. Akan dibersihkan. Misalnya Anda pernah membunuh dan Anda tidak bertaubat dari membunuh tersebut. Orang yang Anda bunuh pun tidak memaafkan. Keluarga yang Anda bunuh, ahli warisnya pun tidak ridha, tidak ikhlas. Anda bunuh kemudian, maka itu dihitung dosa. Maka dosa Anda itu harus dibersihkan di neraka. Setelah bersih kemudian, maka Anda akan dimasukkan ke dalam surga. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Tsumma nunajjil ladzi taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Anda diselamatkan kemudian dari neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu jelas surah Maryam 71 ayat 72. Dan juga di dalam surah An-Nasiyat ayat berapa itu ya? Saya rada-rada lupa teman-teman. Ada yang bisa mengingatkan saya enggak? Bagaimana kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman setelah mendatangi neraka. An-Nasiyat ayat 34, proses kiamat. An-Nasiyat 35, yaumul hisab, orang ditimbang amal baik buruknya. An-Nasiyat 36, neraka kemudian diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. An-Nasiyat 37 sampai 39, orang-orang kafir menetap di neraka. An-Nasiyat 40 sampai ayat berapa? Ayat 41, Islam kemudian belajar. Itu jelas itu, Bang. Ya. Begitu. Oke, terima kasih Bang Juma. Iya, Itu saja sih. Lanjut. Ada lagi yang lain? Masih dalam belajar, Bang. Iya. Kapan mau sunat? Besok. Aduh. Gak berani masih, Bang. Loh. Orang sunat itu sama dengan potong kuku, nggak ada sakitnya. Nanti kita ongkosi kalau mau sunat. Kami yang akan ongkosi nanti. Entar Saya Bang Juma ini. Mikir dulu. Iya gimana itu Bang? Yan, Yan. Kenapa Bang Yan? Enggak, kemarin saya mau naik yang masalah nabi palsu tapi tidak bisa naik-naik. Ini saya mau bertanya lagi, ini yang kan saya menyimak kemarin itu yang Iya. palsu itu mau naik nggak bisa. Itu maksudnya gimana? Di Matius 7 Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23
Matius 24 nomor 24, Matius 24 nomor 26, Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Matius 20. Iya, silakan. Ya, itu yang dituju nabi palsu itu akan datang atau sama-sama Yesus waktu itu? Yang datang kepada murid Yesus, tolak ukurnya ada di Lukas 21. Di Lukas 21 tolak ukurnya. Dan Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Itu jelas tuh. Apa yang dikatakan, kita ambil satu contoh di dalam Lukas 21 nomor 8. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kalau itu akan terjadi?" Apa kata Yesus? "Waspadalah supaya kamu di sini bukan Kristen, Bang. Kamu di sini adalah murid yang bersama dengan Yesus. Kita harus cermat, kita harus mengalah terhadap akal. Biarkanlah kemudian doktrin dan dogma ini dulu meleleh. Tinggalkan dulu, tanggalkan dulu doktrin." Ketika Yesus berkata, "Waspadalah supaya kamu di sini siapa?" Orang-orang Yahudi. Itu jelas itu. Orang-orang Yahudi, murid-muridnya yang 12 orang ini yang sedang berbicara kepada Yesus. "Guru." Kalau orang Kristen manggil Yesus kan bukan panggil guru, panggil Tuhan. Kalau muridnya manggil guru. Kalau muridnya manggil Sayyid atau manggil Tuan atau Krios. "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku." Coba, adakah umat Islam mengajarkan Islam ke Nusantara dengan membawa nama Yesus? Tidak. Adakah kemudian orang datang ke Bani Israel angkatan pertama dengan mengatasnamakan pengikut Yesus, murid Yesus? Ada. Tapi bukan murid Yesus. Ada. Siapa tuh? Lukas, Markus, Paulus. Itu bukan murid Yesus itu. Makanya datang dengan memakai namaku. Artinya dia ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, ngaku-ngaku bertemu Yesus. Tetapi orang ini akan berkata, "Akulah dia." Janganlah kamu mengikuti mereka. Makanya murid-murid Yesus yang 11 orang dan keturunannya sampai hari ini tidak ada yang Kristen. Coba Anda teliti lagi deh. Siapa orang-orang Yahudi? Ya, silakan. Itu kan yang maksudnya Yesus itu kan yang dituju ke yang nabi palsu. Yang maksud saya gini, Bang Juma, yang nabi palsu itu siapa? Yang Bang Juma maksudkan siapa itu? Yang nabi palsu itulah penyesat itu sendiri. Nabi itu artinya pengajar. Nabi itu artinya pemimpi. Nabi itu artinya penubuat. Itu nabi. Pemimpi. Makanya di dalam kitab saudara, di bilangan kitabnya orang Yahudi, di bilangan 12 itu apa yang dikatakan di sana? "Jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya, menyatakan diri kepada dia dan berkata kepada dia melalui mimpi." Nah, tulisan-tulisan Paulus itu dari mana didapatkannya? Yesus tak pernah bertemu dengan dia. Dari mana itu? Dari mimpi. Mimpi dalam arti kata hayalan. Karena mimpi itu ada dua. Kadang kenyataan, kadang hanya hayalan, buah mimpi, buah tidur. Sehingga ketika dikatakan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.'" Nah, sekarang coba kita tanya, siapa yang selalu mengatasnamakan Yesus itu Tuhan dengan mengatakan Yesus itu Tuhan dengan alasan ego emi? "Akulah dia." Itu siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Kan itu sudah pernah saya bilang sama Bang Juma itu. Kalau dia memang tidak sungguh-sungguh kan maksudnya itu. Yang jawabannya itu. Justru Kan Kristen, saya bilang itu. justru Kristen semakin sungguh-sungguh semakin ke neraka, Bang. Tidak. Mana dalilnya? Dalilnya di mana? Matius 7 itu. Coba Anda lihat. Pada hari terakhir
Banyak orang akan berteriak kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini yang berteriak kepada Yesus Tuhan siapa? Islam atau Kristen? Jujur dulu Bang situ. Bang Juma, itu kata-katanya itu dipahami baik-baik. Makanya saya bilang kan, itu misalnya saya ini orang Kristen, sudah pada hari kiamat dan diadili. Saya bilang, bukankah saya berbicara dengan namamu? Tapi kan saya tidak percaya dia, tidak mengikuti apa ajarannya dia. Itu masuk neraka juga. Oh, Itu yang tidak. dimaksud. Itu asumsi Anda, itu asumsi. Jadi gini, kata Yesus, Yang dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini siapa yang melakukan ini? Agama apa yang melakukan ini? Dan orang yang mampu bernubuat di kalangan Kristen itu adalah orang-orang yang imannya, kepercayaan sudah tingkat dewa. Mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah satu luar biasa itu. Kepercayaannya kepada Yesus itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini agama apa ini yang melakukan ini? Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini agama apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saudara Yani, kiamatnya nanti di tahun 3000, anak-anak saudara Yani diajarkan oleh Bang Yani ini kemudian untuk memanggil Yesus Tuhan, cucu Anda nanti akan begitu, cicit Anda akan begitu, terus keturunannya berlanjut sampai tahun 3000 kiamat. Sebelum kiamat datang Yesus, cucu Anda yang Anda ajari hari ini untuk memanggil Yesus Tuhanlah yang akan diusir. Di neraka nih, di padang mahsyar nih, cucu Anda itu akan menunjuk kepada bapaknya dan ibunya. Ini yang mengajarkan saya nyembah Yesus. Yang bapak menunjuk ke kakeknya, kakeknya menunjuk ke buyutnya, buyutnya sampai semuanya akan menunjuk kepada saudara Yani. Kenapa Anda kekal di neraka? Karena akan ada jutaan orang yang berasal dari kandungan, yang berasal dari jasad Anda itu, yang akan tersesat menyembah Yesus. Anda yang harus mempertanggungjawabkan. Karena Anda yang mengajari anak Anda mengajari cucu Anda mengajari cicit Anda mengajari turunannya sampai kiamat datang. Anda yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau Anda berhenti hari ini untuk tidak memanggil Yesus Tuhan, maka keturunan Anda juga akan berhenti memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau tidak, Anda mempertanggungjawabkan jutaan keturunan Anda. Makanya Anda kekal di neraka. Tidak, Ini coba Anda, tidak demikian. coba Anda loloskan, coba Anda loloskan diri Anda di situ. Bagaimana Anda bisa meloloskan diri Anda ketika Yesus datang mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan? Anda sendiri lolos tidak? Kan sudah saya bilang kan masa nak kopi tadi kan saya sudah bilang, saya ini diadili kan, ditanya, saya bilang saya kan menyebut namamu, percaya kepadamu, tapi kan yang lebih tahu dia isi hati saya, kan dia tahu ini sungguh-sungguh apa tidak, dia tahu, makanya dia bilang aku tidak mengenal kamu. Bukan masalah sungguh-sungguh atau tidak, di situ siapapun yang memanggil dia Tuhan, selesai perkara, neraka. Dalilnya begitu. Di mana dalilnya menyebut nama Tuhan masuk neraka? Maksudnya gimana itu? Lah ini tidak dikatakan begini. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti, kata Yesus, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini Matius 7 nomor 19. Itu yang dituju ke siapa itu? Yang Ke orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, berdumuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, rata mereka diusir dan dilemparkan ke dalam api. Dalil loh ini, dalil. Iya, yang saya tanya mana itu, seperti yang Bang Juma bilang ini mau mengusir pakai nama saya, Matius 7. Matius 7 nomor 22 itu satu perikop, Bang. Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23 itu satu perikop. Makanya ini ngeri. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk.
itu ini yang saya tanya nabi palsu Bang Juma. Di dalam Alkitab kan sudah jelas ditulis nabi palsu seperti bagaimana, kan sudah saya bacakan kemarin, apa perlu saya bacakan lagi Kak? Abang, Nabi palsu yang akan datang. abang, Akan datang sesudah dia. nabi palsu itu ciri-cirinya nggak usah lain kemana-mana. Ciri-ciri nabi palsu itu kalau di kita di Islam, mereka mungkin menampakkan diri seperti ulama dan seterusnya. Ini Yesus menggariskan tanda-tanda nabi palsu itu. Dari hasil kenabian palsunya bisa kamu lihat dari buahnya. Karpos itu bahasa Yunani, arti pada karpos itu adalah hasil itu buah dari pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Namanya nabi palsu, namanya nabi pasti ngajar. Kalau dia ngajar pasti ada pengikutnya. Nah, dari pengikutnya inilah bisa kamu mengenal buahnya. Apa itu? Pengikutnya memanggil Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Coba Anda uraikan Matius 7:15 sampai 21, habis itu Anda berargumentasi. Saya ingin dengar, silakan. Gini Bang Juma, ya paham saya yang Bang Juma sampaikan. Yang saya tanya ini kan Yesus, ini Yesus. Pada waktu itu dia kan nabi lah, dari Bang Juma bilang nabi. Kalau saya kan Tuhan, tapi Bang Juma kan bilang nabi. Kan yang ditujukan itu kan sehabis dia selesai dia. Yang datang kepada muridnya. Siapa yang datang kepada muridnya, siapa itu? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ada nggak Paulus pernah menganiaya Yesus? Secara fisik? Kurang kopi saya sama Bang Juma. Yang Bang Juma bilang kan nabi palsu itu yang berupa pohon yang akan dibuang ke neraka itu, ke api neraka itu. Oke, sesudah baik. Yesus seperantara dengan Yesus. Misalnya begini, zaman ini sama dengan Juma lah saya hidup pada masa ini, pada masa Yesus kah, atau sesudah Yesus terangkat ke surga yang nabi itu. Baik. Yang saya maksudkan itu. Oke. Saya bacakan dalil dulu, Bang. 1 Yohanes 2, 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Sekarang katanya. Datanya mengatakan sekarang. Memang mereka, dengarkan baik-baik, nomor 19-nya. Memang mereka antikristus ini berasal dari antara kita. Jadi jangan cari dari bangsa lain. Berasal dari Yerusalem itu sendiri. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus yang hanya nyamar-nyamar domba, tapi mereka adalah serigala. Ini dalil, Bang. Jadi jangan mimpi dari Islam atau dari agama lain. Di tengah-tengah Bani Israel sendiri. Di tengah-tengah Bani, ini perjanjian baru. Makanya muncul peneguhan kemudian. Apa peneguhannya? 1 Yohanes 2 nomor 22 sampai nomor 23. Itu peneguhannya. Siapakah pendusta itu? Nah, itu dijelaskan tuh. Jadi pendusta ini adalah pengikut nabi palsu. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Termasuk Bang Yani. Anda menyangkal Yesus itu Kristus. Anda menyangkal. Benar enggak? Yang saya tanya, nabi itu siapa? Saya kan bukan nabi. Yang nabi itu yang kan akan datang. Anda bukan nabi, tetapi Anda adalah hasil, Anda adalah buah dari pengajaran nabi palsu itu. Nabinya itu pohonnya. Oke? Ya pohonnya itu siapa? Kan itu kan ajaran dari siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Lo dalam Alkitab, bukan dalam pendeta, bukan? Iya, sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus?
Lo dalam Alkitab kita harus menyembah dia. Alkitab yang Anda maksud itu surat siapa? Lukas kah? Markus kah? Matius kah? Paulus kah? Kalau Yesus tak mungkin, karena Yesus tidak memiliki Alkitab. Ayo jujur bang. Ya, Coba Anda dia gitu aja. Begini Bang Juma, begini Bang Juma. Iya, silakan, silakan. Yang Matius 7:15 ayat 3 nanti akan muncul nabi-nabi palsu yang memiliki kuasa namun tidak memiliki buah yang baik. Artinya Kenapa Anda mencari nanti kalau Anda sendiri adalah pelakunya? Ya. Loh kok tidak? Tidak Bang Juma. Loh kok tidak? Artinya yang kan begini Bang Juma. Ini Bang Juma kan bilang nabi palsu itu yang saya mau tanya. Kan Yesus Nabi mengatakan. palsu, oke. Saya katakan nabi palsu itu adalah Paulus dan teman-temannya. Ya. Nah, itu begini Bang Juma. Itu dia kan, dia mengatakan dalam Alkitab itu mengatakan akan datang. Sementara kan dia kan dengan kan satu letting itu apa kayak sama dengan Bang Juma posisi sekarang ini. Oke, saya kasih data supaya lebih menguatkan Anda. Mana caranya nabi palsu itu? Maksudnya begini. Oke. Yesus sama yang siapa? Ini Yohanes 1. Sama-sama. Oke, 1 Yohanes 2 Sama-sama. nomor 19 tadi. Memang antikristus itu berasal di antara kita ini, maksudnya di antara kita ini kapan? Sekarang atau masa saat itu? Masa saat itu ada antikristus juga, Nah, tapi bukan semua itu antikristus kan? Ya, sekarang antikristus Anda sudah akui masa saat itu. Dari buahnya, cirinya buahnya menurut kitab Anda apa? 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, Itu dalilnya di mana memanggil Yesus? Dalilnya di mana dalam Alkitab memanggil Yesus Tuhan terus? Maksudnya di mana itu? 2 Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Yesus itu. Tuhan. 1. Oh, saya jelaskan ya. Lanjut Bang Yuma, ya nanti saya jelaskan itu. Ya, yang kedua Matius 23. Jelas Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini yang mana itu maksudnya angkatan ini? Orang zaman sekarang atau angkatan Yesus? Sezaman Yesus? Jawab. Oke lah. Ya, angkatan sejaman Yesus. Alhamdulillah. Ya, terus buahnya seperti apa? Kalau dia kan yang dimaksudkan Bang Juma itu kan saya sudah paham, dia kan menyebut nama Yesus juga mungkin pada waktu itu menyebut nama. Iya, makanya dari buahnya. Oke, sekarang begini. Jujur aja dulu, jujur aja. Pengajar-pengajar palsu ini atau nabi-nabi palsu ini buahnya diantaranya apa saja? 1. Apa itu? Loh, kok jadi apa itu? Kan sudah dijelaskan tuh. Yesus menerangkan, wahai murid-muridku yang asli, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah itu adalah pengikut, muridnya. Batang itu nabinya. Buahnya itu adalah pengikutnya. Dari pengikutnya kau bisa mengenal mereka. Dari hasil ajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat mereka. Apa muridnya itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu di mana? Itu muridnya siapa itu yang melakukan itu? Pengikutnya siapa itu yang melakukan itu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Itu pengikutnya siapa, Bang? Bang Juma, itu sebenarnya begini, yang dimaksudkan itu kan antikristus pada waktu itu. Cuma yang saya tanya ini yang nabi-nabi palsu sesudah dia kalau sama Paulus itu kan dia satu rating. Masa tapi enggak pernah ketemu. Tapi enggak pernah ketemu. Dia memang nak pernah ketemu mereka memang baik. ketemu. Cuma yang dimaksudkan ini yang dimaksudkan nabi-nabi palsu ini kan yang akan datang sesudah dia ternaik ke surga. Itu yang saya tanyakan. Siapa bilang akan datang? Yang di mana di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Nah, ini saya baca dalilnya ya. Silakan.
Saya berhenti jadi apologet kalau dikatakan akan datang, maksudnya di masa yang akan datang selain angkatan Yesus. Berhenti saya. Kalau ada, yang ada itu yang datang kepada Miu. Yang datang kepada Miu. Miu di situ murid Yesus. Nabinya jangan cari 200 tahun, 300 tahun, 400. Yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, itulah nabi palsunya. Mana dalilnya? Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Mana dalilnya? Waspada, dengar. Kan saya tunjukkan dalil, Bang, supaya saya tidak dikatakan mengarang bebas. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini siapa yang mengajarkan selalu Yesus ini, akulah dia, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya murid Yesus tak ada yang Kristen. Tapi Yesus mengatakan, namun sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya terlebih dahulu, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaan saya, siapa yang terlebih dahulu menganiaya murid Yesus, menyerahkan murid Yesus di dalam penjara-penjara, lalu setelahnya mengaku-ngaku bertaubat, lalu menjual nama Yesus kemana-mana, kalau dia mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, dan dia mengaku bertemu Mesias di dalam bilik rahasia. Itu siapa? Ya, siapa? Itu siapa yang dimaksud Bang Juma, itu siapa? Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Saya tidak tahu kalau itu Bang Juma. Oke, saya bacakan dalilnya, Bang, ya. Saya bacakan dalilnya. Kalau Anda kemudian yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Paulus mengatakan nih, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku Tuhan dan berusaha nomor 13. Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan-perempuan keluar dari rumah ibadah dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Anda masih bingung? Siapa yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai orang yang datang membawa-bawa namanya, dan dia adalah penyesat? Namun sebelum dia melakukan aksi penyamarannya sebagai domba murid Yesus, terlebih dahulu Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kau muridku ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Tadi yang mengaku menganiaya murid Yesus dan memasukkan ke penjara-penjara itu siapa? Yang dibilang Bang Juma ya itu sudah berarti kan Paulus kan? Nah, kalau dia mengatakan begitu berarti kan, makanya saya bilang nabi yang paling. Sekarang begini Bang Juma, yang saya tanya, nabi yang akan datang bukan yang akan datang, nabi itu seangkatan Yesus. La khala wala quwata illa billah. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 13. Kalau Anda tidak percaya bahwa Paulus itu adalah nabi, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Bang. Baca baik-baik, Bang. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, Bang. Dikatakan dalam kitab saudara dengan pembahasan yang kemudian sangat jelas di dalam kitab saudara itu adalah Saulus. Saulus ini disebut sebagai nabi. Dia adalah nabi yang datang di tengah-tengah orang-orang yang ada di Antioquia. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu 1. Barnabas, 2. Simeon, 3. Lukias, 4. Menahem, 5. Saulus. Jangan mengeraskan hati, kita bantu untuk Anda keluar dari sana kalau Anda menggunakan akal. Nah sekarang ini Saulus nabi. Jadi nabi palsunya siapa?
itu Bang Juma bilang dia misalnya Saulus nabi palsu, itu dari Bang Juma kan yang saya bilang nabi palsu yang akan datang. Oke lah Bang Juma dia bilang dia La haula wala quwata illa Terserah Bang Juma kan. billah. Syarat sudah dipenuhi Paulus, berasal dari tengah-tengah Bani Israel, mengaku-ngaku domba, datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, seangkatan dengan Yesus, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengaku bertemu Yesus di padang gurun saat ke Damsyik, mengaku bertemu Yesus pada saat dia di bilik penjara, lalu mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus, lalu kemudian pengikut-pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi, Paman? Ini saya jadi baca enggak ini yang nabi-nabi palsu yang ada tertulis? Silakan. Dan saya minta nanti ada enggak di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan? Silakan. Saya minum kopi sambil sandaran dulu. Silakan. Ya. Ini kan saya baca sesuai dalil Bang Juma. Iya. Kita berani juga saya baca sembarang. Ini contoh Bang Juma jelaskan ini ayat yang saya bacakan. Bang Juma kan ahli. Walaupun saya Kristen, Bang Juma juga oke lah, saya salut lah. Cuma saya mau baca ini ya. Iya, silakan Bang, silakan. Nah, jadi Bang Juma yang jelaskan siapa yang dituju ini ya. Saya bilang siapa, Bang Juma jelaskan. Baik. Ya. Ulangan 18:20 ayat 22. Menyuruh menyembah Allah selain Yahweh ya. Menyuruh menyembah Allah selain Yahweh. Itu Ulangan 18:20 ayat 22. Bang Juma jelaskannya ini. Memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Yeremia ini nabi palsu ini ya, maksudnya yang dibicarakan. Ya, nggak apa-apa, silakan Bang. Ya, yang lebih memberikan. Silakan. Yeremia 20 ayat 3, memberikan hawa nafsu kepada banyak perempuan. 3, mati minum racun. Yeremia 23 ayat 15. 4, Yeremia 23 ayat 30, mencuri firman Tuhan dari temannya. Iya. Matius 7:15 ayat 26, serigala berbulu domba. Boleh diulang Bang, boleh diulang. Yang pertama ulangan berapa? Ulangan pertama, Bang Juma 18, 20 sampai 22. Sampai 22. Terus menyuruh menyembah Allah. Dia menyuruh, ini kan katanya menyuruh menyembah Allah selain Yahweh. Ulangan menyembah 18, Allah. Ulangan menyuruh menyembah Allah. Maksudnya selain kayak selain Yahweh. Iya, silakan. Ulangan 18:20 ayat 22 itu yang pertama. Itu lagi. Yang kedua Yeremia 20 ayat 3. Ya, banyak perempuan. 3. Ya. Terus ya, yang baru keempat mati minum racun. Yeremia 23 ayat 15. Minum racun. Yeremia 23 ayat 15. 23 15. Apalagi? Mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia 23 ayat 30. Mencuri firman Tuhan dari temannya. Ya, Yeremia 23 ayat 30. 23 nomor 30. Ada lagi? Serigala berbulu domba. Ya. 7 15 sampai 26. Matius 7, serigala berbulu domba. 15 nomor sampai 26. Matius 7 ya. 15 sampai 26. 26. Ia ada di padang gurun di dalam bilik. Matius 8, Matius 24 ayat 26. 24 atau 26? Matius 24 ayat 26. Ya, 26. Matius 24 ayat 26. Ada lagi? Yang ketujuh, menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 nomor 1. Ada lagi? Yang terakhir,
Yang terakhir disesatkan oleh iblis dan disimpan dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Disesatkan oleh iblis. Disesatkan oleh iblis dan kalau iblis itu kan kalau dalam kepercayaan orang Kristen dibuang dari langit itu iblis itu. Ya, gua. Jadi dia berkuasa di dunia iblis disesatkan oleh iblis yang disimpan dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Bang Juma aja jelaskan itu. Saya mau ingin dengar yang lama ya. Baik. Oke. Yang dituju Ulangan. maksudnya yang dituju itu siapa? Yang dituju itu tertuju ke siapa itu yang saya baik. ingin dengar aja. Kita ikuti data yang Abang bawa. Kita bawa datanya. Iya. Oke ya. Yang pertama kita masuk ke Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Di situ diterangkan kemudian di ulangan 20-nya, ulangan 18-nya bahwasanya nabi palsu itu menurut saudara adalah membawa nama ya. Nama ya. Nama Bang ya. Apa itu Bang Juma menurut yang satu menyuruh, ini maksudnya menyuruh orang nabi itu menyuruh, misalnya contoh begitu, nabi itu menyuruh menyembah Allah lain selain Yahweh. Itu Ulangan 18 20 ayat 22. Oke, baik. Jadi di situ dikatakan apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Tolong tunjukkan kalau nabi itu misalnya nih, taruhlah misalnya itu adalah Nabi Muhammad. Apa kemudian yang bisa kita lihat dari Nabi Muhammad tentang nubuatannya yang tidak terjadi hari ini? Ketika dia mengatakan api di bawah laut, dia katakan tentang embrio, dikatakan langit tidak bertiang, semua dalam Al-Quran. Ada nggak yang tidak berkesesuaian dengan yang kita temukan hari ini? Ada nggak? Apa itu Bang Juma? Apa itu? Maksudnya gimana? Misalnya kemudian ada sesuatu yang ada dalam Al-Quran yang tidak kemudian tergenapi atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Karena di situ dikatakan apabila Nabi itu terlalu berani mengatakan sesuatu demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, maka itulah tanda Nabi palsu itu. Ada enggak Bang? Nah itu yang pertama ya. Kan saya cuma minta jelaskan Bang Juma. Contoh misalnya apa? Saya cuma ingin jelaskan. Contoh misalnya nih. Oke. Contoh misalnya di dalam kita uji Paulus ya. Kita uji dulu baru kita uji Nabi Muhammad. Dikatakan begini di dalam suratnya Paulus di dalam 1 Korintus 14 nomor 21. Kita baca di sana menurut pengakuan beliau. Apa yang dikatakan kemudian? Ada nggak yang bisa membacakan saya? Teman-teman. Apa itu banyak Pak? 1 Korintus 14 21. Ya. Belas 21 ya? Duh, oh, internetnya mah. Agak. Duh, gak connect. Gak mau buka. Enggak. Nomor 21-nya Bang Andi. Nomor saja. Dengan apa ya? Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Apakah ada tertulis ini di dalam Taurat? Ingat tadi ulangan 20 sampai 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi, tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak berasal dari Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan kau gentar kepada dia. Dia adalah nabi palsu.
Nah, sekarang kita buktikan pengakuan beliau. Dia katakan dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing itu akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan, kata Paulus. Di mana tertulis di Taurat ini? Ternyata tidak tertulis di Taurat. Tapi tertulis di mana? Tertulis di Yesaya 28 nomor 11 sampai nomor 12. Artinya terbukti dengan sangat jelas Paulus ini nabi palsu sesuai dengan data yang saudara bawa. Ulangan 18 nomor 20 sampai 28. Kenapa demikian? Karena yang diceritakan itu di Taurat tapi ternyata tidak tergenapi di Taurat. Tapi tergenapinya justru di kitab Yesaya. Artinya Paulus mencoba untuk melakukan kebohongan. Dikatakan dalam kitab Yesaya 28, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat pemberhentian, dan seterusnya. Ternyata itu bukan tertulis di Taurat, tetapi tertulisnya di kitab Yesaya. Satu, gugur beliau. Kalau di Al-Quran, contoh misalnya dikatakan bahwa langit tidak bertiang. Ternyata betul. Di kenyataannya langit tidak bertiang. Langit ditinggikan kemudian tanpa tiang. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Surah apa ya teman-teman? Lupa saya. Ada yang ingat gak? Luqman ya? Ar-Ra'd ayat 2. Ada yang ingat? Paham sudah Bang Juma. Yang pertama saya paham, yang kedua Bang Juma, yang kedua. Yang kedua. Oke. Luqman 10 Juma. Luqman ayat 10. Oke. Ya. Yeremia 20 nomor 3. Ayat iya. Yeremia ya. Iya ya, Yeremia 20 ayat 3 Bang Juma. Oke. Yeremia 20 nomor 3. Kita lihat. Di situ dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku. Salah ya dalilnya ya? Yeremia 23 nggak nyambung. Iya. Gimana? Yeremia 20 ayat 3. Yeremia. Tapi ketika pasihur itu, pasihur. Yeremia Pasihur itu bukan? Ayat 3. Gimana bunyinya? Bentar ya. Yeremia 20 ayat 3 Bang Juma. Oke. Okay. 20 nomor 3 ya. Dikatakan pagi berikutnya setelah Pasyur melepaskan aku dari pasungan, aku berkata kepadanya, nama yang akan diberikan Tuhan kepada bukan Pasyur tetapi teror di mana-mana. Maksudnya apa ini? Gak nyambung. Yeremia 2 nomor 3 kali, Bang. Yeremia tadi Bang Juma tulis apa situ? Yeremia 20 nomor 3. Iya kan katanya Yeremia 20 nomor 3 itu apa namanya? Gemar kepada Yeremia bab 20 ayat 3 Bang Juma. Ya itu tadi yang saya bacakan, Bang. Itu yang pasihur itu. Pagi berikutnya setelah Pasyur melepaskan aku dari pasungan, aku berkata kepadanya, nama yang akan diberikan Tuhan kepadamu bukan Pasyur, tetapi teror di mana-mana. Apa maksudnya? Yang tiga Bang Juma, yang 3 itu yang 3 aja, yang 3. Lah. Paham sudah saya. Yang 3, yang nomor 3. Itu Nabi yang minum 3, racun. Nabi minum racun. 23 Yeremia 23. Oke, nomor berapa? Nomor 15. Ingat, sebelum kita sampai ke nomor 15-nya, nabi yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi dari Yerusalem. Bukan nabi-nabi dari mana, tapi dari Yerusalem nabi-nabi itu. Dikatakan begini, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, akan kuberikan kepada para nabi Yerusalem tanaman pahit untuk dimakan dan racun untuk diminum. Sudah disebutkan di situ. Nabi-nabi dari Yerusalem sudah disebutkan, bukan dari Arab. Aku akan
akan kuberikan kepada Nabi dari Yerusalem itu tanaman pahit untuk dimakan dan racun untuk diminum, karena mereka telah menyebabkan orang-orang di seluruh negeri tidak menghormati aku. Kepada penduduk Yerusalem, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, jangan dengarkan perkataan Nabi yang selalu hanya memberi harapan kosong. Mereka hanya Oke, ada lagi yang keempat, udah terbantahkan ya bahwa Nabi Yeremia 23 yang minum racun itu nabi yang berasal dari Yerusalem. Kemudian Yeremia nomor 30. Ya. Yeremia dia mencari firman selain daripada firman dari Allah. Itu sudah dijelaskan tadi tuh. Nomor 16 sudah menjawab itu tadi. Maka kepada penduduk Yerusalem, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, ini firman Tuhan, jangan dengarkan perkataan para nabi yang selalu hanya memberi harapan kosong. Mereka hanya menyampaikan hayalan dari mereka sendiri dan bukan firmanku. Di data nomor 30-nya terus ke bawah, apa yang diterangkan kemudian tentang nabi itu? Nabi yang bermimpi seharusnya berkata, ini hanya mimpi. Tapi nabi yang mendapat pesan dari aku harusnya menyampaikan pesan itu dengan sebenarnya. Gandum tak dapat disamakan dengan jerami. Perkataanku seperti api dan seperti palu yang menghancurkan batu. Aku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan pesan dari sesama rekannya, lalu mengatakan bahwa ini pesan dari aku. Ingat bagaimana Lukas kemudian, bagaimana Markus kemudian, bagaimana Yohanes kemudian, bagaimana Matius kemudian, itu berasal, ajarannya itu berasal dari kesaksian-kesaksian dari pesan-pesan orang yang ada di sekelilingnya. Jedar. Begitu juga Paulus. Oke? Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 17, firman yang engkau dengarkan daripadaku bukan dari Tuhan tetapi dari diriku sendiri. Nah, sedangkan Yeremia 23 ini bercerita tentang nabi-nabi palsu yang berasal dari Yerusalem. Nomor 30-nya, aku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan pesan dari sesama rekannya. Lukas mendengarkan dari rekannya, Markus mendengar dari rekannya, penulis Yohanes dari rekannya, penulis Matius juga dari rekannya. Tak ada kemudian penulis Bible itu berasal dari Yesus sendiri, tetapi hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian orang. Kalau berbicara mengenai kesaksian-kesaksian orang, berarti itu berasal dari pesan-pesan orang yang ada di sekelilingnya, bukan dari Tuhan, tetapi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian, nabi palsu itu tergenapi di agama saudara. Kemudian yang kelima, serigala berbulu domba, Matius 7. Ini di Anda tadi. Ini saya sudah jelaskan. Nabi palsu itu muridnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu Anda, pengikut Paulus. Udah ku jawab tadi itu. Kemudian yang keenam, Matius 24 nomor 26. Nabi palsu di padang gurun yang dimaksudkan kemudian di dalam Matius 24 itu jelas sekali adalah Paulus. Kita buktikan seperti apa caranya membuktikan. Di dalam Matius 24 nomor 26 ini, di situ jelas dikatakan bahwasanya orang ini mengaku bertemu Yesus pada saat dia di padang gurun. Apabila ada orang berkata kepada melihat dia ada Mesias atau Yesus di padang gurun, siapa yang pernah mengaku bertemu Mesias di padang gurun? Paulus. Pada saat dia menuju ke Damsik, dia mengaku kemudian bertemu dengan Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu pengakuan cerita Paulus dan murid-murid dengan muridnya Lukas. Lalu kemudian kata Yesus, kalau dia mengaku bertemu Mesias di bilik, bilik dalam bahasa Yunani-nya adalah taimeong, bukan taimeong, tapi tameong. Ya, bukan kotoran kucing ya, tapi temeong. Hah? Nah, itu temeong itu apa? Kamar rahasia. Kamar rahasia itu penjara. Siapa yang pernah menulis kitab di dalam penjara? Beliau menuliskan kemudian kitab